Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi matkul metodologi penelitian ekonomi dan bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Salawan Utmainus Priyadi dengan nomor NRP 1840202124. Di sini saya akan presentasi dengan judul Pengaruh Indeks Harga Saham Gabungan Pasar Modal terhadap Indeks Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia. Yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga kajian pustaka, yang keempat kerangka pemikiran, yang kelima hipotesis, dan terakhir metode penelitian. Yang pertama pengertian. Indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam bahasa Inggris disebut juga Jakarta Composite Index atau JSX Composite, merupakan salah satu jenis indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. IHSG merupakan untuk mengukur nilai kinerja seluruh saham yang tercatat di suatu bursa efek dengan menggunakan semua saham yang tercatat di bursa efek sebagai komponen penghitung indeks. IHSG digunakan untuk mengetahui perkembangan dan situasi umum pasar modal, bukan situasi perusahaan tertentu. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasanya dan saham preferen yang tercatat di BEI. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, kajian pustaka. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ialah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara sederhana, pasar modal berarti tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang menginvestasikan dananya. Menurut Martalena dan Malinda 2011, indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar. Artinya, pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar aktif atau lesu. Menurut Weston dan Brigham tahun 1993 dalam LASMA 2012, faktor yang mempengaruhi pergerakan saham adalah kendala eksternal, seperti kegiatan perekonomian, pajak, dan keadaan bursa saham itu sendiri. Faktor kedua yaitu proyeksi laba per lembar saham saat diperoleh laba, tingkat resiko, dan diproyeksi laba dan kebijakan pembagian dividen. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini yang pertama ada tingkat suku bunga deposito, ada nilai tukar atau kurs, yang ketiga ada inflasi, yang terakhir pertumbuhan ekonomi. Keempat ini berpengaruh kepada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Tingkat suku bunga deposito dengan IHSG memiliki hubungan negatif. Tingkat bunga berpengaruh terhadap pasar modal seperti yang diungkapkan oleh Tandelin 2001 yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga yang menyebabkan investor menarik investasinya pada saham dan memindahkannya berupa tabungan ataupun deposito. Penarikan investasi secara bersama-sama akan menurunkan angka indeks harga saham. Sebaliknya, penurunan tingkat suku bunga membuat investor lebih memilih menanamkan dananya di pasar modal daripada pasar uang. Akibatnya,
harga-harga saham akan naik. Naiknya harga saham otomatis akan meningkatkan IHSG. Yang kedua, nilai tukar atau kurs. Dengan IHSG memiliki hubungan positif, terdapat teori atau pendekatan yang dikembangkan oleh pengetahuan hubungan antara kurs dengan harga saham. Kemampuan daya saing yang terpengaruh kemudian menyebabkan perubahan pendapatan perusahaan, biaya dan harga saham perusahaan. Jika nilai tukar rupiah melemah, akan mengganggu saham perusahaan. Hal ini dikarenakan di Indonesia terdapat perusahaan yang melakukan perdagangan luar negeri, sehingga jika terjadi secara bersamaan akan menurunkan indeks harga saham gabungan. Sebaliknya, jika nilai tukar rupiah menguat, angka meningkatkan indeks harga saham gabungan. Yang ketiga, inflasi. Dengan IHSG memiliki hubungan yang negatif. Kenaikan biaya produksi perusahaan menyebabkan kenaikan harga barang-barang yang dalam negeri, lalu minat masyarakat pun akan berkurang sehingga berdampak pada kinerja perusahaan, dan hal ini dapat terlihat dari harga sahamnya. Dan begitu akan menurunkan indeks harga saham gabungan. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi. Dengan IHSG memiliki hubungan positif, artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan investasi. Meningkatnya investasi akan meningkatkan harga saham. Dengan meningkatnya perekonomian akan meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi ini akan meningkatkan profit perusahaan sehingga harga saham perusahaan akan naik. Dengan demikian, secara bersamaan IHSG pun naik. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisha 2014 menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap indeks harga saham gabungan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tantra 2015 yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Hipotesis yang kedua, hasil penelitian Jopen dan Trisnadi 2013 menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Hal ini berarti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menguat, maka perekonomian Indonesia dalam keadaan baik. Bila perekonomian Indonesia baik, maka akan menaikkan nilai IHSG. Yang terakhir, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian explanatory research. Metode penelitian explanatory research adalah suatu metode penelitian yang berusaha untuk mencari kejelasan hubungan antara variabel dependent dan independent dalam penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang meliputi perkembangan indeks harga saham gabungan di BEI dan beberapa indeks harga saham pada beberapa bursa saham regional yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui berbagai penerbitan. Objek dalam penelitian ini adalah indeks harga saham regional yang merupakan indeks harga saham. Mungkin dicukupkan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.